Jadi kalau hati berharap pada selain Allah seperti istighfar, insya Allah malah kan dianggap ini satu kesalahan besar, jangan dianggap ini biasa aja. Ini kesalahan besar karena dekat dengan Allah, kok berharap pada selain Allah. Kemudian senantiasa kita mudzakarah mengenai para malaikat. Kanan kiri kita, depan kita, belakang kita ini penuh dengan malaikat. Nabi bercerita begitu. Kita harus yakin itu. Para sahabat itu dulu yakinnya dengan para malaikat itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang itu sampai mereka itu melihat malaikat. Nah, orang tuh kalau yakin tuh meningkat sampai melihat dengan mata lama-lama. Itu para sahabat. Ini para sahabat tuh kadang-kadang bisa melihat malaikat. Ada seorang sahabat namanya Syaddad ibn Aus. Dia ini sudah tua, sudah renta, sampai bosen, hidup itu sudah bosen. Sehingga beliau ini sering berdoa, ya Allah matikan saya, ya Allah bosen saya hidup ini. Sudah jeleh, waleh, urip wis waleh. Maka beliau duduk di masjid Damaskus di Syam sambil yaitu merenung begitu, pokoknya hidupnya sudah bosen. Tiba-tiba datang orang bajunya hijau-hijau, wangi, ganteng. Maka orang tadi baru mendekat, Syaddad ini sudah terasa enak. Oh, ini kok orang kok ganteng sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kok belum pernah lihat saya? Saya ini malaikat. Oh, malaikat. Malah di isu-isu ini malaikat ini. Malaikat Sulawesi. Tandanya malaikat dengan bukan itu ada tandanya, Pak. Kalau ngantuan mesti bukan malaikat. Karena malaikat itu nggak pernah tidur. Kok ngantuk, alah ini biasa aja, siram air aja. Jadi kalau orang kok nggak pernah tidur, oh ini bisa-bisa malaikat nanti itu. Saya ini malaikat Rubail, katanya dia. Mau apa kamu? Saya ini ditugasi oleh Allah untuk menenangkan hati orang-orang beriman. Oh, pantesan saya jadi ayem, tenang, tentrem saya kamu datang. Hai saudaraku, katanya malaikat tadi, kamu jangan doa minta mati begitu, katanya. Tapi gimana doanya? Doanya begini, Allahumma aslihil amal wa balighil ajal. Itu. Ya Allah, perbaikilah amalku sampai datang ajalku. Orang itu matinya sudah ditulis, jangan kamu minta cepat mati. Minta perbaikilah amal sampai datangnya ajal. Oh iya. Maka Syaddad jadi ndak susah lagi. Ya, itu para sahabat itu yang ngibur malaikat. Sekarang orang Islam kalau susah bagaimana? Yang ngibur setan, ya. Pakai musik, televisi. Ini hiburannya orang kafir ini. Kalau para sahabat itu kalau sedih didatangi malaikat mana? Ya, seorang sahabat itu sakit. Seorang sahabat sakit, tiba-tiba didatangi orang ganteng, wangi, sehingga dia ini jadi senang.
Tidak lama kemudian Rasulullah datang. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja saya dijenguk orang yang ganteng sekali. Pokoknya nggak ada lah tandingannya di dunia ini selain engkau saja. Selain engkau saja. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tahu siapa dia tadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Itu tadi Jibril itu tadi jenguk kamu. Ini padahal ini sahabat itu bukan Nabi, bukan Rasul. Sakit didatangi Jibril. Nah, aneh nggak kira-kira? Jibril itu bukan hanya datang pada para Nabi saja, sampai kepada para sahabat itu didatangi Jibril. Subhanallah. Ini orang itu kalau imannya itu kuat, amalannya bersih, sampai yang ghaib itu jadi kelihatan mata. Kita bicara mengenai akhirat, saya pikiran kita itu akhirat. Para sahabat itu bicara akhirat sampai imannya naik kepada akhirat, sehingga di dunia sudah membau akhirat. Seperti Anas bin Nadir ketika perang Uhud, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud, saya membau baunya surga di dekat Uhud. Di dunia sudah membau surga. Jadi bukan targetnya itu dengar bayan mengenai akhirat, tapi iman kita naik sehingga seolah-olah melihat akhirat. Sehingga amal untuk akhirat itu jadi ringan kalau orang sudah merasa kayak begitu itu. Abu Rayhanah, seorang sahabat baru keluar lama, pulang habis sholat isya, sholat sunnah sampai pagi, sehingga setelah pagi baru pulang ke rumah. Maka istrinya marah-marah, kemana saja kamu tadi di malam? Ya saya sholat sampai subuh tadi. Apa saya ini tidak punya hak? Kamu tidak punya kewajiban kepada saya? Katanya istrinya, iya punya kewajiban, tapi saya lupa ya tadi malam itu. Lupa gimana? Ya saya baca Quran, isinya cerita-cerita akhirat, sehingga seolah-olah surga itu tampak di mata saya, sehingga terasa sudah subuh. Pernah sholat begitu kita? Masya Allah, sahabat kayak begitu. Jadi ini dimulai bagaimana? Dimulai di orang itu banyak cerita akhirat terus gitu. Saya mau ke akhirat, rumah saya di akhirat, nabi saya di akhirat, mbah saya di akhirat. Nah, sebentar lagi saya akan mau ke akhirat. Senantiasa kita bicarakan sampai dalam hati itu, memang rumah saya itu akhirat. Bukan Temboro rumah saya itu, bukan Bluro. Muslim, rumah kamu mana? Rumah kamu mana Muslim? Bluro? Mudzakarah kurang ya bagi. Sampai orang itu tanam rumah saya itu akhirat. Ini sahabat itu dulu sampai kayak begitu, sehingga seolah-olah melihat akhirat, bahkan melihat betul kadang-kadang, yang ghaib tampak di mata. Ini sahabat saking kuatnya imannya itu. Ini selanjutnya mudzakarah mengenai malaikat, mengenai akhirat, mudzakarah mengenai keagungan Allah, kemuliaan Rasulullah, malaikat, dan akhirat.
Sekarang mudzakarah ini mengenai Al-Quran, kitab Allah. Ya, nanti aja kita mudzakarah mengenai ini, jangan sampai lupa. Ya, Allah itu telah kirim surat kepada kita. Suratnya dibawa oleh semulia-mulianya makhluk, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya Al-Quran, yang suratnya itu dijamin tidak akan bisa dipalsukan oleh siapa saja sampai kiamat. Al-Quran itu saya asli 100%. Nah, mulai Allah Ta'ala, Al-Quran itu sebagai pedoman untuk kita jadikan pedoman hidup kita. Jadi apa-apa itu orang itu oleh Al-Quran boleh apa enggak, halal apa enggak, haram apa enggak, begitu. Itu namanya imannya kepada Al-Quran sudah lurus. Kamu muslim, kalau pulang ke Bluro, saya tanya kenapa pulang ke Bluro? Kalau iman kamu itu lurus kepada Al-Quran, oh ini ada perintah Allah Pak Kiai. Apa perintahnya? Wabil walidaini ihsana. Saya oleh Allah disuruh berbuat baik, suruh khidmat orang tua, maka saya mau mengamalkan ayat ini. Kalau kamu ngomong begitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya silahkan kalau begitu. Mau perintah Allah, saya halang-halangi, kualat saya. Nah. Tapi kamu tidak. Kenapa pulang ke Bluro? Oh, oleh ibu saya sudah nggak boleh ngaji ya Pak. Oh, iman kamu pada ibu berarti, bukan pada Al-Quran. Kelihatannya sama tapi beda jauh. Orang zina dengan orang kawin itu hampir serupa, tapi lain. Yang satunya itu ikut perintah Allah, yang satunya tidak ikut perintah Allah. Yang satunya jadi pahala, yang satunya jadi dosa besar. Jadi kalau orang itu imannya kepada Al-Quran itu benar, apa saja tindakan, ini perintah Allah begini ya, ini larangan Allah, ya sudah titik. Ini perintah Allah kerjakan, larangan tinggalkan. Ya, kalau kamu orang ahli ilmu, jangan sekali-kali makan kamu sebelum teringat ini perintah Allah untuk makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, kalau sudah teringat bahwa ini perintah Allah baru kamu makan. Nanti makan kamu ini ibadah. Tapi kenapa makan? Mau lapar Pak ya makan. Nah. Maka ini namanya hanya sekedar kebiasaan. Iman kepada perintah-perintah Allah itu belum tertanam. Kita ini ingin semua tindakan itu karena perintah. Apa saja yang tindakan karena perintah itu barokah, punya kekuatan yang luar biasa. Maka seorang sahabat diperintah oleh Nabi, perintahnya itu aneh. Panggil tuh pohon-pohon suruh sini. Nah, katanya Nabi pada sahabat tadi. Ya, sahabat itu taat saja. Datang ke pohon-pohon, Rasulullah memanggil kamu, katanya sahabat tadi. Maka tiba-tiba pohon itu bergerak mendekat Rasulullah. Jadi kalau kita ini bertindak itu betul itu karena perintah, itu nanti ada barokahnya. Kenapa kamu dakwah? Yang perintah Allah ini melalui Rasulullah saya suruh dakwah, nanti dakwahnya berkah. Kenapa kamu dakwah? Diubur-ubur sama taskil terus Pak, susah saya di rumah tiap hari didatangin terus. Oh, itu bagus tapi belum memenuhi target kamu itu. Jadi dakwah karena sumpah. Kenapa kamu kok keluar, kok di markasnya kenapa? Di rumah dimarahi istri saya terus. Saya ke markas.
Dan ini nilainya jadi sedikit, walaupun orang duduk di masjid itu ya ada nilainya, tapi sedikit. Jadi kalau di masjid dengan niat ini ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi, maka nanti barokahnya jadi besar. Dikerjakan segala sesuatu itu karena perintah. Nah ini maknanya iman kepada Al-Quran itu begitu itu. Ada seorang ulama, setelah jauhlah beberapa rumah diusir sama yang punya rumah, maka ulama tadi senang gembira terus pulang. Maka ditanya, kamu diusir kok? Ketika kelihatannya malah gembira. Iya om, saya ini tadi ingat ayat Quran, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kamu bertamu, tuan rumah ngusir kamu, pulanglah, itu akan mensucikan hati kamu. Nah, hati saya disucikan gimana, gembira tuh saya. Ini namanya, ini perasaannya sudah ikut Al-Quran, bukan ikut perasaannya biasa, enggak. Kalau kita ini kalau di ikram seneng, kalau dimarahi susah. Padahal di ikram tuh apa ada pahalanya di ikram? Pahalanya ikram ada, pahalanya di ikram itu saya belum tahu tuh hadisnya itu. Ya, kalau kita di ikram seneng, tapi kalau kita ini ikram orang males ya. Padahal ikram orang dapat pahala, di ikram nggak dapat pahala. Ini berarti kita ini pikirannya belum ikut Al-Quran ini. Pikirannya masih pikiran biasa, walaupun sudah keluar setahun, ini pikiran biasa. Jadi kalau ngikram orang semangat, ada pahalanya ini. Kalau di ikram itu biasa saja, bahkan sedih. Mestinya saya yang harus ngikram, kok saya di ikram. Nah ini berarti sudah perasaannya berubah nih, imannya sudah naik ini. Kalau dikasih uang melek, dikasih bayan tidur. Ini biasa kalau begini ini. Ya terenggalek biasa kalau begitu itu. Ya, kalau dikasih pembicaraan agama semangat, ya. Kalau dikasih uang malah ngantuk. Oh, lah ini sudah orang luar biasa ini. Ya. Insya Allah mulai kan? Kemudian yang terakhir, yang keenam, mudzakarah mengenai takdir. Segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, sudah diputus oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diprogram oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz. Enggak, orang itu kalau iman pada takdir itu akhirnya amal itu syukur terus, sholat syukur. Karena ini sebetulnya takdir Allah untuk saya sholat, bukan atas usaha saya, ini pertolongan Allah untuk sholat ini. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Orang itu kalau iman pada takdir tidak menyesal terhadap kejadian-kejadian yang telah lalu. Wah, seumpama saya begini untuk dapat duit banyak saya, oh nggak bisa, takdir kamu nggak dapat, tetap nggak dapat. Wah, seumpama saya agak hati-hati sedikit ini nggak ditabrak mobil saya, oh nggak bisa, tulisan kamu di langit sana memang ditabrak begitu itu, kamu sabar saja. Nggak bisa. Seumpama saya nggak ikut dakwah itu mungkin jadi orang kaya, saya bisa jadi manajer sepur. Tapi karena ikut dakwah akhirnya saya miskin. Bukan, memang tulisan kamu di langit itu kamu itu miskin ya.
nggak dakwah ya tetap miskin aja kamu itu. Kamu itu sebelum dakwah saya sudah tahu kok ya miskin, sekarang juga miskin ya. Miskin, kaya, semua kejadian itu sudah ditulis oleh Allah. Jangan membicarakan nanti seumpama nggak usah. Kalau baik perintah Allah kita syukur, ya kalau jelek kita istighfar, sudah gitu aja. Insyaallah kita niat semula kan? Mudzakarah mengenai apa tadi? Sebelum takdir apa? Quran ya. Nah ini yang kalau kita ini orang awam ya pokoknya kita ini punya pedoman Quran, apa yang dalam Quran ini mesti benar, gitu aja. Tapi kalau orang ahli ilmu harus per ayat itu ngerti. Orang ahli ilmu itu punya kewajiban untuk memahami 6.000 ayat dalam Quran itu, mengamalkannya, meyakininya, memperjuangkannya. Maka orang ahli ilmu itu lain mulai kan, di pahalanya banyak orang ahli ilmu itu. Urusan ini loh, ini kalau ada ilmu tidak direnungi ilmunya ya pahalanya sedikit. Raka'atani min 'alimin zahid khairun min 'ibadatil muta'abbidin ila akhir dahar. 2 rakaat dari orang alim yang zuhud, enggak senang duit, lebih baik daripada ibadahnya seluruh dunia. 2 rakaat saja. Di orang ahli ilmu itu sholat 2 rakaat itu pahalanya besar, tapi syaratnya zuhud, nggak senang duit. Kalau alim tapi senang duit itu pahalanya itu sedikit, kurang. Ini hadisnya Abdullah bin Mas'ud ceritakan dalam itu Sirajul Talibin karangannya Ghazali itu. Insyaallah kita niat semulakan. Ini mudzakarah rukun iman 6 ini perlu kita jadikan kebiasaan kita. Insyaallah semulakan. Sampai hati kita berubah sehingga iman kita menaik. Ini langkah pertama perbaikan imannya. Itu pembicaraan kita yang paling banyak itu mengenai rukun iman 6 ini. Maka nanti lama-lama itu terjadi perubahan dan kenaikan dalam iman kita. Dan kita senantiasa doa kepada Allah dalam segala urusan. Pertama kali ya urusan iman ini. Ya Allah berikan kepada aku, ya Allah, keyakinan yang benar kepada Engkau, keyakinan yang benar kepada Rasulmu, keyakinan yang benar kepada kitabmu, keyakinan yang benar kepada negeri akhirat, keyakinan benar kepada malaikat, keyakinan yang benar kepada takdirmu. Doa pertama, yang kedua doa, urusan apa saja doa. Ada urusan apa saja, masalah apa saja doa. Dan setelah doa, apapun yang terjadi kita ridho. Kenapa kok doa? Karena perintah Allah disuruh doa, ya sudah doa. Nanti setelah doa itu apa yang terjadi kita ridho. Jangan kita ini gurui Tuhan. Seperti anak kecil minta permen sama ibunya. Jangan, nggak boleh sama ibunya, karena ibunya tahu kalau dia makan permen giginya rusak. Tapi dia malah nangis ibunya dibandemi batu. Minta nggak boleh, ya sudah gitu. Allah lebih tahu apa yang maslahat untuk kita. Nah kita ini ada urusan apa aja doa, urusan apa doa. Nanti lama-lama kita dapat pengalaman selesai masalah dengan doa. Tapi doa lagi. Sebaik-baiknya doa kata Nabi apa? Alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Maknanya alhamdulillah kata para ulama itu minta seluruh kebaikan dunia akhirat.
Karena maknanya alhamdulillah itu segala sesuatu yang ngatur Allah, yang berhak dipuji Allah. Maka ya Allah, segala sesuatu jadikan baik untuk saya. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Maka ada apa-apa ya alhamdulillah. Ada yang menyedihkan alhamdulillah. Maknanya bagaimana? Ya Allah, yang menyedihkan ini jadikan baik untuk saya. Kalau ada yang mengembirakan alhamdulillah, jadikan yang baik ini baik betul untuk saya. Pokoknya ngadepi apa saja alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Malam tuh banyak doa alhamdulillah, alhamdulillah ya. Yang banyak 1000 kali paling sedikit. Berapa? 1000 kali. Para ulama itu kalau doa itu senangnya yang banyak-banyak begitu. Karena Nabi mengatakan innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah itu suka, kata Nabi, Allah itu suka dengan orang yang mulih, ngucek-ngucek. Doa lagi. Nah, begitu. Nah, kalau doa itu diulang-ulang, sampai terasa dalam hati itu, plong gitu. Nah, ini sudah baru bisa berhenti. Di doa itu sampai terasa. Insya Allah mulai kan? Mudzakaro iman, kalau ada masalah apa-apa doa. Sholat 2 rakaat. Buat amalan sebagaimana yang kita baca dalam fadilah amal itu. Buat amalan-amalan. Karena amalan-amalan ini akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Buat dakwah, orang-orang dulu itu menyelesaikan masalah itu dengan dakwah. Karena mereka paham dakwah itu intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka orang-orang dulu itu kalau ada masalah banyak, dakwahnya dikuatkan, doanya dikuatkan, amalannya dikuatkan, akhlaknya diperbaiki. Karena orang yang akhlaknya buruk, doa-doanya nggak bisa naik ke langit. Dakwahnya dikuatkan, amalnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, akhirnya pertolongan Allah datang. Jadi kalau orang yang nggak paham, kalau ada masalah, dakwahnya malah ditinggal, amalannya ditinggal. Nah, ini keliru. Ini seperti orang punya senjata, setelah ada musuh senjatanya malah dibuang. Gimana ini? Kenapa kamu buang senjata kamu? Ada musuh apa? Nanti kalau sudah nggak ada musuh saya ambil lagi. Loh, senjata itu untuk menghadapi musuh. Punya obat 1 karung, setelah sakit obatnya malah dibuang. Kenapa obatnya dibuang? Saya sakit Pak. Nanti kalau sudah sembuh nanti saya ambil obatnya lagi. Yang obat itu untuk orang sakit kok malah dibuang. Punya nasi, setelah lapar nasinya dibuang. Ini tambah parah lagi nih ya. Kenapa kamu buang nasi kamu? Saya lapar apa ya, saya buang nasinya. Nanti kalau sudah kenyang saya ambil nasi lagi ya. Ini orang gendeng apa gila namanya ya. Lebih gila lagi kalau orang itu ada masalah amalannya malah ditinggal. Kenapa sekarang nggak dakwah lagi? Ya, banyak masalah Pak. Nah, kenapa sekarang nggak ke masjid lagi? Masih sibuk, banyak masalah. Ini seperti orang punya senjata, setelah ada musuh malah dibuang. Maka saya mulaikan tambah masalah, amalannya terus dikuatkan. Insya Allah kita niat mulaikan. Nah, untuk itu kita perlu latihan mulaikan. Latihannya keluar jalan Allah, menghidupkan amal-amal masjid. Untuk latihan supaya orang itu menyelesaikan masalah itu dengan amalan, menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah. Karena Allah lah yang membuat semua masalah itu sebetulnya.
Yang membuat masalah itu bukan fulan. Yang membuat masalah itu Allah. Maka penyelesaiannya kalau kita kembali kepada Allah. Kalau kita nggak kembali kepada Allah, nggak bisa. Itu tombolnya menyelesaikan masalah itu. Kata Maulana Umar, kalau ada orang masalah tidak kembali kepada Allah, itu seperti orang suruh menghidupkan lampu listrik. Itu tembok-tembok dipuijeti semua, tapi sekaklarnya itu nggak dipijat. Bagaimana? Ya tangannya harus kesel. Tembok-tembok dipijeti, mana-mana dipijeti, kok nggak hidup-hidup tuh? Lah ora pas, pijetannya gue rambut pijet. Nah begitu juga kita ini begitu itu. Kalau ada masalah, makhluk semua dihubungi, tapi Allah nggak dihubungi. Akhirnya dihukum oleh Allah ketulo-tulo. Insyaallah mulai kan? Nah, kita latihan dengan keluar. Yang mau keluar 4 bulan, 4 hari tambah masa, sisa masa, silakan beri ke selatan. Monggo. Subhanallah.